kita akan membahas tentang seorang tokoh pahlawan revolusi, yakni Letnan Jenderal Ahmad Yani. Beliau lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tahun 1922. Beliau merupakan seorang jenderal yang wafat pada saat G30 SPKI. Masa pendidikan formal Ahmad Yani diawali di sekolah Belanda yang bernama HIS, sebuah sekolah setingkat sekolah dasar zaman Belanda di Bogor, yang ia selesaikan pendidikannya pada tahun 1935. Kemudian ia melanjutkan sekolah ke Mulo, sebuah sekolah tingkat menengah pada zaman Belanda di Bogor. Setelah tamat di Mulo, beliau lanjutkan pula ke sekolah AMS. Beliau termasuk siswa yang rajin dan memiliki prestasi, sehingga ia bisa masuk ke AMS, sekolah tingkat menengah umum di Jakarta. Setelah dari AMS, ia menjalani di AMS hanya sampai kelas 2. Sehubungan dengan adanya milisi yang diumumkan oleh pemerintah Hindia Belanda, Ahmad Yani kemudian mengikuti pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang dan secara lebih intensif di Bogor. Dari sana, Ahmad Yani mengawali karir militernya dengan pangkat sersan. Setelah tahun 1942, setelah pendudukan Jepang di Indonesia, ia juga mengikuti Heiho di Magelang dan selanjutnya masuk ke dalam pasukan PETA, pembela tanah air. Berbagai prestasi beliau raih. Pada masa perang kemerdekaan, ia berhasil menyita senjata Jepang di Magelang. Setelah terbentuknya TKR, Tentara Keamanan Rakyat, Ahmad Yani diangkat menjadi Komandan TKR Purwokerto. Ketika agresi militer Belanda terjadi, pasukannya beroperasi di daerah Pinggit. Berhasil menahan serangan Belanda di daerah tersebut. Maka saat agresi militer kedua Belanda terjadi, ia dipercayakan memegang jabatan sebagai Komandan Wachreise II yang meliputi daerah pertahanan Kedu. Selanjutnya perjalanan karir beliau yaitu menumpas pemberontakan DITII. Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, Ahmad Yani diserahi tugas melawan tentara Darul Islam, tentara Islam Indonesia yang kala itu dipimpin oleh Kartosuwiryo yang membuat kekacauan di daerah Jawa Tengah. Ketika itu dibentuk pasukan Banteng Riders yang diberi latihan khusus hingga mampu mengalahkan DITII. Setelah melakukan operasi tersebut, ia kembali ke staf Angkatan Darat dan melanjutkan sekolah komando di Amerika dan Inggris pada tahun 1955. Ahmad Yani disekolahkan ke Amerika di Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas selama 9 bulan. Pada tahun 1956, ia juga mengikuti pendidikan selama 2 bulan. Tahun 1958, saat pemberontakan PRRI terjadi di Sumatera Barat, Ahmad Yani yang masih berpangkat kolonel saat itu diangkat menjadi Komandan Komando Operasi 17 Agustus. Dan ia dipercaya untuk memimpin penumpasan PRRI. Hingga pada tahun 1962, Jenderal Ahmad Yani diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Yang mana Ahmad Yani ini selalu berbeda pendapat atau berbeda paham dengan PKI. Kala itu PKI yang dipimpin oleh DN Aidit berniat membentuk angkatan kelima selain ABRI dan polisi untuk menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Namun, Jenderal Ahmad Yani menolak keinginan PKI untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan tani yang dipersenjatai.
Di saat ia menolak, maka PKI pun geram dan menculik tokoh jenderal yang satu ini beserta tujuh petinggi TNI Angkatan Darat lainnya. Yang mana pemberontakan ini dipimpin oleh Letkol Untung dari pasukan Cakrabirawa yang merupakan pasukan pengawal presiden. Yang mana peristiwa kejadiannya menjelang subuh. Pasukan Cakrabirawa ini kemudian mendatangi kediaman dari Menteri Panglima Angkatan Darat. Ahmad Yani ditembak di depan kamar tidurnya pada tanggal 1 Oktober 1965. Dini hari, pelaku penembak Ahmad Yani bernama Gijadi yang berpangkat Sersan 2 dari Cakrabirawa. Yang mana penembakan itu atas perintah dari Sersan 1 Raswat. Kemudian jenazah Menteri Panglima Angkatan Darat itu kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur bersama dengan jasad 6 perwira lainnya. Di saat itu pula lah beliau gugur sebagai pahlawan revolusi yang diberi gelar Anumerta.